Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatun Nisa. Saya dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari Dr. Kus Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Teori Pendapatan Nasional. Sebelumnya kita akan mempelajari teori pendapatan nasional ini. Tujuannya agar kita memahami pendapatan nasional. Yang kedua itu agar kita memahami konsep pendapatan nasional. Dan yang ketiga agar kita memahami cara menghitung pendapatan nasional menurut ekonomi Islam. Selanjutnya pengertian definisi pendapatan nasional. Poin pertama yaitu pendapatan nasional. Nah, kita kan mempelajari tentang pengertian definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu merupakan nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya itu ya, negara itu akan menghitung apa yang diproduksi berupa barang selama satu tahun atau yang berupa jasa. Misalnya, kita akan menghitung pendapatan ya. Contohnya itu di Indonesia dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 12 Januari 2020 itu dihitung berapa yang diproduksi selama itu. Kemudian kita beralih pada poin kedua, konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ini sendiri ada 6 konsep. Yang pertama itu produk domestik bruto, yang kedua itu produk nasional bruto, dan yang ketiga itu produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perseorangan, dan yang terakhir pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, dari sini kita akan mengenal keenam dari konsep pendapatan itu. Diawali dengan produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah atau suatu negara domestik selama 1 tahun. Kita itu ya menghitung semua yang diproduksi suatu negara itu, baik diproduksi oleh penduduk asli negara atau orang asing. Kemudian rumus produk domestik bruto ini yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Sekarang beralih ke yang kedua, produk nasional bruto. Nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri, itu disebut produk nasional bruto. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, maupun barang maupun jasa yang dihasilkannya termasuk produk nasional bruto. Rumusnya yaitu pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah warga Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. Bedanya produk domestik bruto dengan produk nasional bruto itu, kalau produk domestik bruto itu semua produk dalam Indonesia itu baik Indonesia asli atau warga asing. Kalau produk nasional bruto itu yang diproduksi negara itu baik diproduksi negara luar gitu. Yang ketiga yaitu produk nasional neto. Produk nasional neto ini merupakan produk nasional kotor yang dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya itu GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Baiknya itu kita menggunakan GNP dulu, kemudian dihitung dihitungkan ya. Yang keempat itu pendapatan nasional neto. Ini merupakan pendapatan yang dihitung secara rinci. Rumusnya ENP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain. Yang kelima yaitu
pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Contohnya itu gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan pada swasta yang didapatkan secara berantai. Rumusnya NNI dikurangi pajak perusahaan, kemudian dikurangi lagi iuran, kemudian dikurangi lagi laba ditahan, kemudian ditambah transfer payment. Kemudian yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap untuk dikonsumsi selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu PI dikurangi pajak langsung. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep pendapatan, maka kita akan mempelajari manfaat perhitungan pendapatan nasional. Semua manfaat itu ada 9. Kesimpulannya itu kita akan mengetahui perhitungan pendapatan negara setelah memahami 9 manfaat itu. Kemudian sekarang beralih ke macam-macam pendekatan nilai produksi. Macam-macam ini ada 3. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Kemudian pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua itu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai iuran. Kemudian yang terakhir yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumber-sumber ini ada 9 sumber. Yang pertama itu ghanimah. Ghanimah itu merupakan harta rampasan perang. Jika semisal menang dalam peperangan, maka harta ghanimah itu diambil sebagai pendapatan nasional. Kemudian yang kedua itu sodaqoh. Sodaqoh itu orang yang menyumbangkan hartanya. Yang ketiga itu infak. Infak sama sodaqoh itu sama, cuman dibedakan kalau infak itu orang yang menyumbangkan hartanya itu kepada kepentingan umum. Kalau sodaqoh itu kebanyakan kepentingan pribadi atau individu gitu. Dan yang keempat itu zakat. Yang kelima itu usr, yaitu yang dikenakan kepada negara Islam, kemudian bayar pajak. Yang keenam itu jizyah, merupakan pajak yang bukan non muslim. Maksudnya itu orang yang bukan non muslim yang tinggal di negara muslim itu membayar jizyah kepada negara itu. Kemudian yang ketujuh itu kharaj, yaitu pajak tanah yang dimiliki umat Islam yang dikelola oleh umat selain Islam. Pajak tanah orang asing gitu yang dikelola oleh umat lain gitu. Yang keenam itu, yang ke-8 harta karun, dan yang terakhir itu wakaf, tanah yang dikelola untuk kepentingan umum. Mungkin cukup ini tanggapan dari saya. Dalam video ini kita akan lebih mengerti tentang definisi pendapatan nasional, kemudian konsep pendapatan nasional, dan cara menghitung pendapatan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.